Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para Bapak Ibu guru SKI di daerah DKI dan seluruh Sumatera yang sangat saya banggakan, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi taufik, hidayah, inayah sehingga mudah untuk menjalankan tugas pembelajaran, pendidikan, khususnya untuk mengimplementasi kurikulum KMA 183 ini. Alhamdulillah saya bersyukur bisa bermuajahah dengan Bapak Ibu semuanya, sekalipun dalam tatap maya. Apapun yang kita lakukan dalam 2 hari ini, semoga berkah manfaat untuk kita semuanya, khususnya kepada semua peserta didik kita. Karena apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya adalah untuk peserta didik kita. Karena itu, mari kita berdoa dulu, mengeningkan cipta dengan cara membaca suratul Fatihah. Kita doakan semoga hati para murid-murid kita semuanya dibutuh oleh Allah, dibuka oleh Allah sehingga mudah untuk menerima ilmu yang manfaat, ilmu berkah. Ila hadiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Syai'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dalam sesi kali ini kita akan mendiskusikan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Moderator, Bapak host kita, tentang pembelajaran abad 21. Ini penting, kenapa? Karena di antara tugas kurikulum itu ada 2. Yang pertama adalah bagaimana menyiapkan generasi penerus bangsa agar senantiasa siap untuk menghadapi zamannya. Yang zaman itu bisa jadi sangat berbeda dengan apa yang sedang kita alami sekarang. Itulah tugas kurikulum yang pertama, menyiapkan generasi penerus bangsa. Yang kedua, di sisi lain, kurikulum juga mengamanatkan tugas untuk mewariskan budaya karakter bangsa. Kalau konteks madrasah adalah mewariskan budaya madrasah kepada peserta didik, sehingga kelak peserta didik kita, anak-anak kita, ketika menjadi orang dewasa boleh berperan menjadi apa saja, tapi punya karakter, punya akhlak yang kuat, yang tidak tergoda dengan hiruk pikuk akhir zaman. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, sehingga kita penting untuk mendiskusikan kayak apa pembelajaran abad 21 yang kompatibel untuk membekali peserta didik kita agar bisa siap untuk menghadapi abad 21 itu. Abad di mana zaman itu sangat berbeda dengan zaman yang kita alami sekarang. Namun perkenalkan dulu, ini nama saya Imam Bukhari. Saya lulusan asli madrasah dari MI, MTS, kemudian Madrasah Aliyah Negeri Denana Jombang di Pondok Pesantren Maful Ma'arif di Denana Jombang. Di Jombang juga saya menyelesaikan S1, kemudian S2 dan S3 di Universitas Negeri Jakarta untuk manajemen pendidikan dan teknologi pendidikan. Moto hidup saya adalah bahwa hidup itu ibadah. Artinya apapun yang kita lakukan, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita upayakan untuk selalu mengandung nilai ibadah. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Hari-hari saya menjalankan takdir, diamanai tugas untuk mengemban sebagai kepala sesi kurikulum dan evaluasi pada MI dan MTS. Namun saya 2 tahun terakhir ini
lalu mengawal mulai awal sampai akhir terbitnya KMA 183 ini. Sehingga Bapak Ibu ketika ada kesulitan, masalah di lapangan untuk implementasi kurikulum ini, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan saya. Itu nomor saya nomor WA, sebagaimana tertera di layar. Kemudian bisa juga komunikasi lewat Facebook, Twitter, Instagram, bahkan di channel YouTube. Di sana pikiran-pikiran saya terkait dengan bagaimana mengelola pendidikan yang itu kami tuangkan juga di media-media itu. Silakan Bapak Ibu bisa komunikasi dengan saya, monggo dimanfaatkan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan di kesempatan ini. Pertama kita akan coba mengidentifikasi beberapa keterampilan yang sangat mendasar yang dibutuhkan oleh anak-anak kita kelak nanti pada abad 21 itu. Apa kira-kira yang harus dikuasai sebagai modal utama untuk mengarungi kehidupan akhir zaman itu. Yang kedua, kita turunkan karakteristik berpendidikan kayak apa. Nah, yang penting lagi itu adalah bagaimana karakteristik gurunya. Guru yang bagaimana yang sekiranya diperlukan untuk mendampingi anak-anak itu, mengantarkan anak-anak itu agar nanti kelak siap untuk menghadapi abad 21. Itu gurunya kayak apa. Tentu pesan saya bahwa pengetahuan seperti ini, pengetahuan tentang karakteristik guru ini jangan dipakai untuk lantas mengoreksi orang lain. Tapi sebaiknya dipakai untuk mengoreksi diri sendiri, introspeksi diri sendiri, tidak dipakai untuk mengoreksi orang lain. Nah, berikutnya nanti kita diskusikan, kalau kita turunkan dalam proses pembelajaran, itu pembelajaran yang kayak apa? Yang kompatibel dengan tuntutan abad 21 itu. Nah, yang paling akhir, kita hubungkan dengan KMA 183, bagaimana KMA ini itu bisa mengantisipasi, mengantarkan anak-anak kita untuk bisa menghadapi abad 21 itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita berharap semuanya guru-guru madrasah itu menjadi guru yang hebat bermartabat. Tidak hebat saja, tapi juga bermartabat. Kalau hebat saja itu banyak. Tapi bermartabat, apalagi kalau martabatnya itu ukurannya adalah ridho Allah, itu ya madrasah mestinya, guru madrasah. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk membahas ini semuanya nanti 2 jam ke depan kita akan berdiskusi. Bapak Ibu bisa menyampaikan apa saja ketika saya berikan kesempatan. Tentu saya tidak ngomong terus begitu. Nanti di tengah-tengah saya potong untuk memberi kesempatan kepada Bapak Ibu bertanya, menanggapi, atau berdiskusi, atau menjawab pertanyaan saya dan seterusnya silakan. Untuk mengantisipasi Bapak Ibu yang mungkin tidak punya kesempatan untuk bicara karena memang pesertanya banyak dan rebutan juga, maka Bapak Ibu bisa menuliskan di ruang chat Zoom. Silakan diketik apa ide gagasannya, pertanyaannya apa, masalahnya apa, silakan diketik di situ. Nanti para moderator dan host akan membantu kita, membantu Bapak Ibu untuk menyampaikan di forum ini. Sehingga kita ingin apa yang Bapak Ibu sampaikan bisa terbahas nanti di forum ini. Nah, semoga 2 jam ini cukup. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali diskusi kita, saya mengutip makalah yang pernah disampaikan oleh Andreas. Beliau adalah Direktur ICD yang beliau pernah menyampaikan begini, bahwa dalam perubahan dunia yang sangat cepat ini, jadi dunia ini kan berubahnya sangat cepat sekali. Bahkan tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu. Perubahan inilah yang terus akan berlangsung. Pokoknya masih Allah itu pasti berubah. Nah, perubahan itu yang paling abadi di dunia ini. Nah, perubahan yang begitu cepat yang kita alami ini, itu mesti diikuti dengan perubahan dunia pendidikan kita. Dunia pendidikan kita mesti menyesuaikan terhadap perubahan dunia yang begitu cepat. Kalau tidak, maka nanti khawatirnya dunia pendidikan kita itu hanyalah akan meluluskan
orang-orang yang tidak cukup siap untuk menghadapi perubahan itu. Hanya meluluskan orang-orang yang tidak bisa bermain, tidak bisa memainkan, berperan dalam zaman itu. Dan Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan untuk apa? Kita harus melakukan sesuatu gitu, melakukan sesuatu untuk menyiapkan peserta didik ini agar mereka jangan sampai menjadi penonton di dunianya sendiri, di bangsanya sendiri. Tapi pastikan anak-anak kita siapkan untuk agar dia bisa berperan di abad 21. Ini tugas kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, beliau melanjutkan pernyataannya bahwa ekonomi global dunia modern tidak membayar Anda karena apa yang Anda ketahui. Karena mohon maaf sebentar ini Pak Direktur telepon. Halo, Assalamualaikum Pak Dir. Nggih, nun sewu ini sedang isi. Nggih, telepon. Oh, nggih. Baik, nggih. Pun. Nggih, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan, mohon maaf tadi Pak Direktur. Pelajari dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Maaf. Saya mana tadi? Oh iya, bahwa kemajuan dunia ini luar biasa, Bu sekalian. Kemajuan dunia ini luar biasa. Jadi dunia ekonomi global, dunia modern tidak membayar Anda karena apa yang Anda ketahui. Kenapa? Karena internet ini sudah menyediakan semua hal yang kita butuhkan. Apapun kayaknya sudah terjawab dengan internet itu. Coba kita butuh informasi apa? Kita butuh ilmu apa? Tinggal klik, kita cari di internet ada. Jadi sudah begitu mudahnya gitu. Itu artinya apa? Artinya kalau guru-guru kita itu cara mengajarnya di madrasah itu hanya berhenti pada pengetahuan, maka sudah tidak kompatibel lagi dengan kebutuhan zaman ini. Artinya ada sesuatu yang jauh lebih penting dari sekedar pengetahuan itu yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Apa itu? Nah, itu nanti akan kita diskusikan. Beliau melanjutkan bahwa dunia global ekonomi modern tidak hanya membayar Anda karena apa yang bisa Anda lakukan dengan pengetahuan. Jadi tidak cukup hanya dia tahu apa, tapi setelah tahu itu apa yang bisa dilakukan. Gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan setelah tahu itu. Jadi itulah yang menjadi tantangan kita ke depan. Oke, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan mendasar lagi adalah setelah kita coba memetakan seperti itu, kira-kira keterampilan mendasar apa? Keterampilan sesuatu yang mendasar di dalam diri anak yang kelak diperlukan untuk menghadapi perubahan saat itu apa kira-kira? Nah, itu saya minta Bapak Ibu menyampaikan gagasannya, ide, gagasan atau usul, silakan apa sajalah. Nah, karena itu mohon maaf saya beri kesempatan kepada teman-teman, kepada baru semua untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Silakan, Pak Syam, mohon diberi waktu. Iya, Bu. Boleh. Baik, Bapak Ibu, narasumber ingin interaktif dengan kita. Oleh sebab itu, mungkin ada yang menanggapi atau ada tulis dulu ID-nya, password-nya, yang perlu Bapak Ibu sampaikan. Boleh langsung melakukan raise hand atau mengaktifkan kamera speakernya agar supaya bisa interaksi.
Yuk silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan sarannya atau pertanyaan, mungkin sudah tergambar oleh kita sedikit ya, berhubungan dengan strategi pembelajaran di abad 21 itu apa kira-kira. Nah, mungkin bisa didiskusikan dengan Bapak narasumber. Ya, silakan Bapak Ibu. Kamera sudah, speaker sudah saya aktifkan, tinggal Bapak Ibu klik aja di layar monitornya itu, nanti aktifkan mic-nya saja sudah bisa berbicara Bapak Ibu. Gini. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan. Dari Nurul Ittihadiyah. Dari Mas Nurul Ittihadiyah. Tadi saya sudah melihat yang Bapak kirim. Bagus, oke. Itu ada tepatnya di slide ke-24. Oke. Bagaimana KMA 183 tahun 2019 menghadapi tantangan 421. Baru saya tertarik amanat kurikulum yang kedua, mewariskan budaya luhur karakter bangsa kepada generasi penerus bangsa. Oke. Kemarin itu Pak, di tempat kami di daerah Sumatera Utara, kebetulan ada museum peninggalan Rasulullah yang mengadakan pameran kemarin itu Pak. Artinya ketika saya ajak anak kelas 10 untuk pergi ke sana dengan niat, kan ada itu peninggalan Rasulullah dan juga dari peninggalan sahabat-sahabat Rasulullah yang bisa kita jadikan pelajaran. Itu kira-kira bisa tidak Pak dijadikan sebagai acuan? Kalau bisa berarti di materi yang lain bisa juga akan guru sebagai contoh uswah hasanah tadi saya lihat untuk pergi juga Pak dengan murid-murid. Gitu kira-kira apa bisa Pak? Oke. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Langsung jawab ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal museum ya. Saya kira dan menurut saya sangat bisa sekali. Justru kalau kita belajar sejarah langsung dengan melihat bukti nyata, misalkan datang ke museum, kemudian melihat nyata peninggalan yang nyata, itu lebih masuk ke dalam benak kita, masuk di dalam rasa. Beda dengan hanya mendengar informasi, hanya baca buku yang tidak melihat langsung bendanya. Itu jauh berbeda. Nah, saya kira anak-anak untuk bisa mengambil suatu ibroh dari suatu sejarah, salah satu cara yang efektif adalah langsung mendatangi ke situs-situs sejarah itu. Yang bisa menceritakan langsung bukti faktual. Itu jauh menyentuh kepada rasa. Karena begini. Teori Al-Ghazali dalam membentuk suatu perilaku akhlak itu ada 3. Jadi ilmu, hal, kemudian amal. Jadi ilmu dulu, dari ilmu itulah muncul hal. Kemudian baru muncul amal. Kenapa terjadi anak-anak kita itu, dia punya ilmu, punya pengertian, tapi amalnya kok begitu? Itu jawabnya adalah karena ilmunya tidak mampu memunculkan hal. Ilmunya tidak mampu menimbulkan hal di dalam dirinya, sehingga tidak muncul amal. Nah, ketika anak-anak kita ajak, ketika belajar SKI, sejarah itu langsung diajak ke peninggalan langsung barangnya, itu bisa masuk ke hal tadi itu, ke hati, mempengaruhi hati, kemudian muncul amal. Saya kira bisa Kak, seperti itulah. Mungkin cara pembelajaran sejarah yang bisa menyentuh kepada rasa hal. Jadi dalam konteks itu saya kira. Nah, jadi bukan sekedar dijadikan barang yang diambil berkahnya dan seterusnya. Kalau dengan Kanjeng Nabi itu kan punya berkah ya, bukan sekedar itu, tapi lebih jauh dari itu bisa dipakai untuk menimbulkan rasa tadi itu. Itu kira-kira Pak dari Nurul Ittihadiyah. Nah, mungkin sementara saya lanjutkan dulu, karena tadi Bapak Ibu tidak begitu banyak pertanyaan. Karena itu ini
saya akan menyampaikan hasil penelitian. Jadi hasil penelitian bahwa diperkirakan menurut penelitian ada 12 karakter, ada 12 keterampilan mendasar. Orang menyebut karakter silakan, orang menyebut keterampilan dasar silakan. Yang paling prinsip adalah bahwa 12 hal ini itu mesti tertanam dalam diri seseorang yang itu bisa digunakan kapan saja, di mana saja, dan bagaimana saja. Dia melekat dalam diri seseorang. Inilah itu bisa disebut karakter atau keterampilan mendasar. Bukan keterampilan teknis, tapi keterampilan mendasar. Keterampilan teknis artinya keterampilan yang sifatnya itu teknis. Contohnya begini. Anak terampil menggunakan mouse ini. Itu namanya keterampilan teknis. Karena begitu mouse ini sudah nggak ada, digantikan dengan teknologi lain, maka keterampilan itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi yang kita maksud, kita diskusikan di sini ada keterampilan yang mendasar, yang itu melekat dalam diri seseorang, yang digunakan kapan saja, bagaimana saja, di mana saja, untuk menghadapi abad 21 itu. Itu kira-kira Bapak sekalian. Oh. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada 12 itu apa? Nah, yang 1 sampai 4 ini sudah familiar kita dengarkan karena ini merupakan amanat langsung dari kurikulum 2013. Apa yang disebut dengan 4C itu. Critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Jadi sebentar Bapak Ibu sekalian, sebentar. SMS ke Pak Direktur, saya sudah masuk ke Zoom-nya namanya itu, ya. Sana pencet tengah, jangan keluar dari Zoom. SMS. Baik, saya mana? Mohon maaf ini Bapak sekalian. Oke. 4C ini sudah familiar lah. Karena itu saya coba langsung yang nomor 5 dan seterusnya. Keterampilan ini adalah keterampilan literasi. Kalau disebut keterampilan belajar, yang berikutnya ada keterampilan literasi. Ini setidaknya 3 literasi mendasar. Yang tentu bukan hanya ini sebetulnya, ada literasi baca, literasi tulis, literasi finansial, literasi budaya, bagaimana anak hidup dalam budaya yang berbeda tetap bisa hidup dan sebagainya, literasi budaya namanya. Nah, tapi terkait dengan teknologi ini, terkait dengan setidaknya 3 literasi. Yang pertama ada literasi informasi. Ini terkait dengan kemampuan anak terhadap 4 hal setidaknya. Yang pertama adalah bagaimana kemampuan anak terkait dengan bagaimana anak-anak itu mampu untuk mencari, menggali dan menggali informasi dan ilmu pengetahuan yang ada di internet, yang ada di dunia maya. Nah, oke, kenapa? Karena tadi saya sebutkan di awal bahwa seiring dengan perkembangan teknologi ini, semua hal sudah ada di internet sebetulnya. Apapun kita butuhkan, pertanyaan apa, itu sudah ada jawabannya di internet. Masalahnya kita bisa nyari apa enggak, itu yang pertama. Tapi keterampilan itu saja tidak cukup, tapi harus diimbangi dengan keterampilan untuk memilah dan memilih mana informasi yang sesuai dan mana yang tidak. Karena informasi yang ada di internet itu faktanya tidak semuanya bermanfaat dan tidak semuanya baik. Tidak semuanya berupa emas, intan, permata yang mulia itu. Tapi di sana ada sampah juga ada di sana. Bahkan racun pun ada di sana. Betapa banyak orang tersesat gara-gara dia mengkonsumsi informasi tidak tepat ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Karena itu yang kedua ini penting, kemampuan untuk memilah dan memilih informasi. Yang ketiga adalah kemampuan mengelola informasi itu untuk kemudian merespon informasi. Artinya kalau Bapak itu punya peserta didik, mampunya hanya membaca, menikmati saja, tapi tidak mampu merespon, itu berarti belum literate dalam informasi. Nah, berikutnya adalah kemampuan dalam literasi media. Ini terkait dengan bagaimana anak-anak menggunakan media
dan untuk apa media itu digunakan, termasuk teknologi. Media dan teknologi ini punya sifat bebas nilai, artinya dia tidak bisa dijustifikasi pasti baiknya atau pasti buruknya. Baik buruknya media dan teknologi itu tergantung siapa yang megang dan untuk apa itu digunakan. Terkait dengan dua hal ini. Karena itu tugas kita sebagai guru adalah membekali anak-anak kita yang sekarang Bapak Ibu didik di madrasah itu kemampuan ini. Karena Masya Allah, anak-anak ABG anak kita kalau tidak didampingi dalam hal informasi media teknologi ini bisa terjerumus jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari guru lah punya tugas untuk meliteratkan gitu. Nah, berikutnya adalah keterampilan hidup yang terkait dengan bagaimana nanti dia menata hidupnya, terkait dengan bagaimana dia berkarir. Ini setidaknya 5 keterampilan dibutuhkan. Yang pertama flexibility. Dia fleksibel, bisa hidup di mana saja, menyesuaikan dengan tuntutan lingkungannya, tuntutan zamannya, fleksibel. Nah, untuk bisa fleksibel ini syarat utamanya itu dia punya wawasan, punya cara pandang yang terbuka. Karena itulah orang-orang yang kaku dalam bersikap, misalkan cara beragama yang kaku, yang gampang menyalahkan, itu biasanya 2 hal. Satu, dia tidak begitu paham, meluas dan mendalam tentang ilmu agama, berarti wawasannya sempit, dan dia tertutup, tidak mau belajar kepada orang lain dan tidak mau diberi masukan orang lain. Ini biasanya ujung-ujungnya itu tadi kaku dalam hidupnya itu kaku, cara beragama pun kaku. Dikit-dikit salah, dikit-dikit kufur, dikit-dikit murtad, dikit-dikit bid'ah dan seterusnya itu. Itu karena kedangkalan dari ilmu agamanya itu, wawasannya sempit, ilmunya cetek, kemudian ditambah dengan tidak mau belajar dan tidak mau mengambil pandangan yang berbeda dari orang lain. Jadi orang fleksibel itu membutuhkan itu semuanya, dan itu akhlak semuanya. Kalau saya boleh menambahkan orang untuk bisa fleksibel itu tambahan 3. Ketiga itu adalah akhlak. Karena dia paham betul tentang bagaimana bersikap secara akhlak. Kemudian kemampuan leadership. Jadi terkait dengan bagaimana mempengaruhi orang lain agar orang lain itu manut kepada kita. Atau mempengaruhi orang lain agar dia mengorbankan kepentingan dirinya untuk kepentingan organisasi. Itu namanya kepemimpinan. Nah, tentu kepemimpinan fleksibilitas seperti ini itu tidak dibentuk di bangku kelasnya. Tapi ia dibentuk dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dalam kegiatan-kegiatan peringatan-peringatan, kegiatan kepanitiaan, kemudian organisasi lah gitu. Itu jadi ketika banyak Bapak Ibu memperbanyak kegiatan di kelas, kemudian di madrasah untuk peringatan penelitian dan seterusnya, itu secara langsung sebetulnya menanamkan keterampilan leadership ini. Keterampilan berorganisasi, keterampilan leadership. Inilah yang justru diperlukan itu di abad 21 itu. Ibu Bapak sekalian. Nah, berikutnya adalah inisiatif. Ini terkait dengan kemampuan anak-anak kita, bagaimana dia selalu bisa menemukan cara baru ketika dia itu menghadapi masalah. Dia selalu dapat menemukan sudut pandang yang berbeda dengan apa yang dipakai oleh orang lain. Sehingga pikirannya itu banyak, kemudian punya inisiatif, aktif dan tidak menunggu. Jadi kalau menghadapi masalah itu langsung gitu. Itu punya inisiatif yang kan ada itu ya, anak itu pinter tapi ya ngelutuk apa ya, lurus saja gitu, enggak kreatif dan sebagainya. Nah justru dalam abad 21 yang dibutuhkan anak-anak yang inisiatif seperti ini. Nah tentu syarat utama untuk inisiatif ini ya punya kreativitas, punya critical thinking, punya kreativitas. Nah kemudian berikutnya ada productivity. Ini tentu tidak hanya terkait pada dia mampu memproduk barang kemudian menghasilkan uang, tidak itu maksudnya. Adalah dia mampu memerankan dirinya untuk menjadi orang yang manfaat, aktif bagi komunitasnya.
Jadi dia punya peran tertentu, produktivitinya dirinya itu bisa dirasakan oleh orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, dan itu productivity. Orang merasakan manfaat dari kehadirannya. Kalau wujudu ka'adamihi, adanya sama dengan tidak adanya, itu ya mirip sampah lah, kira-kira begitu. Orang kok dianggap adanya sama dengan tidak adanya, itu berarti nggak punya productivity, nggak punya peran apa-apa. Saya kira anak-anak ke depan, murid-murid kita tidak boleh menjadi itu. Kita latih untuk bagaimana dia aktif berperan di komunitasnya. Ya dari lingkungan yang paling kecil di kelas. Kemudian tarik ke atas lagi lingkungan madrasah. Menjadi OSIS, menjadi pengurus ini, dan seterusnya. Itulah cara untuk mendidik, menanamkan 12 karakter ini. Yang berikutnya adalah social skill tapi berbasis budaya. Artinya dia mampu bersosialisasi dengan siapapun. Jadi gampangnya begini, kelak nanti anak-anak kita itu boleh dan mestinya harus bergaul dengan siapapun dari belahan dunia ini. Bergaul dengan orang Amerika, bergaul dengan orang Barat, orang Timur Tengah, Arab Saudi, Maroko, Afrika Utara sana. Tapi dia tidak boleh lepas dari akar budayanya. Jadi dia menjadi orang modern, bergaul dengan siapapun, tapi akhlak madrasahnya melekat. Tapi karakter bangsanya yang terkenal dengan ramah, yang terkenal dengan teposeliro. Teposeliro itu toleran, menghargai orang lain. Jadi kalau ada yang keras-keras tidak toleran itu dari luar. Khasnya Indonesia itu toleran. Nah kemudian gotong royong. Nah ini khas Indonesia. Di luar nggak ada. Yang gotong royong, guyub itu, lihat itu di budaya Indonesia itu, Masya Allah. Dan itulah yang harus kita wariskan kepada peserta didik kita. Nah Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya begini. 12 karakter ini, berdasarkan penelitian, inilah yang diperkirakan sebagai modal utama bagi siapapun yang ingin hidup eksis di abad 21 itu. Nah, mafhumnya 12 inilah menjadi amanah kepada kita sebagai guru untuk ditanamkan kepada murid-murid kita. 12 karakter ini tidak diajarkan, tapi ia ditanamkan, tapi ia dibiasakan, ia diinternalisasikan oleh semua guru, semua mata pelajaran ketika melakukan proses pembelajaran. Jadi contoh konkretnya begini, ketika Bapak Ibu ngajar SKI, kemudian diskusi. Nah ketika diskusi itu, kan ada komunikasi, ada yang memimpin, ada yang usul dan sebagainya. Kemudian kita atur, kita kendalikan. Nah itu berarti sedang kita menanamkan kepada anak-anak kita keterampilan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, kerjasama, dan sebagainya. Jadi apalah maknanya Bapak Ibu sekalian, anaknya pinter tapi tidak bisa berkolaborasi, tidak bisa komunikasi. Nanti akan merana hidupnya, akan merana di hidupnya. Apa artinya pinter tapi tidak bisa bekerja sama? Dia pemain tunggal bukan pemain tim. Dia dibenci teman-temannya, ditolak kehadirannya oleh kelompoknya dan seterusnya. Ini apa manfaatnya orang seperti ini? Apa manfaatnya? Inilah yang harus kita bentuk. Jangan sampai ada lulusan madrasah yang seperti itu. Harus punya collaboration, communication, dan seterusnya. Jadi itu dimasukkan di dalam proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran, misalnya Bapak Ibu memproduk sebuah sistem pembelajaran yang mengharuskan anak untuk link buka kepada internet. Nah itu berarti kita sedang menanamkan literasi informasi, literasi media, literasi teknologi. Seperti itu. Itu caranya. Jadi tidak perlu anak-anak diajarkan tentang TIK. Saya ulangi, tidak perlu anak-anak itu diajarkan tentang TIK. Kecuali kalau memang bakat minatnya di situ, kemudian persepsi ke depan dia akan terjun di dunia TIK. Nah, ini boleh diajari tentang TIK karena dia ahlinya di sana. Tapi untuk anak-anak pada umumnya yang penting adalah dia bisa menggunakan TIK. Dia bisa memilah dan memilih tadi itu. Dia bisa menggunakan teknologi dan seterusnya. Dan itu bisa terjadi kalau guru-gurunya ketika mengajar menggunakan TIK,
ketika mengajar menggunakan berbagai media, menggunakan berbagai teknologi. Jadi otomatis nanti anak-anaknya belajar menggunakan itu juga. Jadi mamulo gurunya. Ini Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa TIK itu dikeluarkan dari struktur kurikulum kita. Kalau ada itu dimasukkan satu dengan SBK dan seterusnya itu. Karena anak-anak madrasah yang memang dicetak bukan untuk keahlian vokasi atau keahlian di bidang TIK, itu yang penting bisa menggunakan, bukan paham tentang TIK. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi ini kami pesankan bahwa siapapun kita sebagai guru itu punya kewajiban untuk menanamkan karakter ini dalam proses pembelajaran. Syaratnya untuk bisa melakukan itu adalah kalau Bapak Ibu sekalian cara mengajarnya itu tidak keburu nafsu untuk yang penting hasilnya. Mana? Bapak Ibu sekalian sebentar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ini syarat. Jadi semua tadi itu mungkin terjadi kalau pengelolaan pembelajaran kita itu memang mengarus utamakan kepada prosesnya. Kepada prosesnya itu artinya Bapak Ibu guru sabar untuk mendampingi anak-anaknya bagaimana anak-anaknya itu memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian dia bisa menyimpulkan pengetahuan itu dengan melalui berbagai cara. Bukan yang penting anak paham. Tadi guru-gurunya sabar, berproses gitu. Karena itulah yang disebut dengan paradigma pendidikan konstruktivisme. Konstruk. Jadi pengetahuan itu dikonstruk, dibangun oleh peserta didik sendiri yang difasilitasi oleh guru-gurunya. Itu namanya konstruktivisme. Dan itu yang dianut oleh kurikulum 2013. Kenapa? Karena dengan pendidikan konstruktivisme inilah nanti konsekuensinya kurikulum itu akan menjadi pembentuk karakter bagi anak-anak. Karakter murid itu dibentuk. Nah, ketika pembelajaran itu mementingkan yang penting hasil nilainya baik, itu artinya menjadikan anak-anak kita itu sebagai penampung ilmu pengetahuan. Padahal tadi sudah di awal saya jelaskan, padahal pengetahuan itu sudah ada di internet, sudah ada di HP. Untuk apa terus kita mengajarkan pengetahuan untuk apa? Gitu. Nah, sekali lagi, mari kita berubah paradigma cara kita memperlakukan anak-anak kita. Kita telaten mendampingi anak-anak kita untuk berproses dalam belajarnya itu, sehingga proses belajar tadi itu punya pengaruh membentuk karakter. Bukan pikirannya itu bukan yang penting anak itu bisa menjawab soal. Yang penting anak itu ngerti. Bukan. Nah, ini yang saya maksud dengan mementingkan kepada proses. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira prakteknya seperti ini. KMA 183 ini masih konsisten untuk menerapkan pendekatan saintifik. Saintifik sebagai pendekatan itu kompatibel bisa diterapkan pada berbagai metode pembelajaran. Saintifik bisa digunakan pada metode diskusi kelompok maupun diskusi kelas. Bisa dipakai untuk pembelajaran berbasis proyek. Bisa dipakai untuk berbasis masalah, problem based learning, apalagi inquiry misalnya itu sangat memungkinkan. Ceramah pun bisa sebetulnya, asalkan ini perlu kreativitas tadi, perlu kreativitas dari gurunya. Jadi saintifik sebagai pendekatan itu bisa melekat pada berbagai metode. Nah, dengan langkah-langkah 3M itu yang mulai dari mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan dan mengasosiasi, mengkomunikasi, itu diharapkan akan membentuk karakter 12 ini. Coba perhatikan, kalau Bapak Ibu guru tidak keburu nafsu untuk membuat anak cepat paham,
tapi datang ke kelas membawa fenomena agar diamati, dianalisis untuk menggugah rasa ingin tahunya. Apa artinya? Berarti Bapak Ibu guru seperti itu sedang menanamkan critical thinking, kreativitas, inisiatif, dan seterusnya. Inilah yang saya maksud dengan bahwa dengan 5M itu kita membentuk karakter anak-anak kita. 12 karakter yang akan sangat dibutuhkan dalam kehidupan abad 21. Oke, itu sementara Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang bisa disampaikan berupa pertanyaan atau apa. Saya sambil menjawab adzan, Bapak Ibu bisa menyampaikan apapun, nanti saya tulis. Silakan Bapak Ibu sekalian, silakan bertanya atau menjawab pertanyaan saya terkait dengan misalnya guru yang bagaimana yang dibutuhkan untuk mendampingi tadi itu. Silakan. Man satu. Silakan. Ya, silakan Bapak dari Man Satu Pekanbaru. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Imam Bukhari sebagai narasumber yang kami hormati, Bapak Moderator Pak Syam, semoga sehat selalu Pak Syam. Dan Pak narasumber Pak Bukhari. Kami dari Man Satu Pekanbaru ingin mempertanyakan Pak Bukhari tentang strategi pembelajaran abad 21 ini ada juga hubungannya dengan pertanyaan saya. Sebelumnya nama saya Wahyudi Irawan. Saya ingin bertanya Pak, mengapa di pembelajaran PAI khususnya SKI, tafsir, akidah akhlak, Al-Quran hadis, kurangnya kompetisi nasional yang bisa membuat semangat anak-anak itu semangat dalam belajar. Contohnya kan banyak KSM nasional robotik atau riset dan lain sebagainya, ekonomi, bumi dan lain sebagainya, yang itu membuat anak-anak itu semangat dalam belajar karena ada nanti kompetisi nasional. Mengapa di pembelajaran PAI, apalagi khususnya SKI dan lain sebagainya itu kurang kompetisi, jarang kompetisi. Makanya tidak menutup kemungkinan pelajaran-pelajaran Islam ini kurang peminatnya di madrasah. Yang minat pelajaran Islam ini hanya jurusan agama saja. Kalau jurusan-jurusan robotik, jurusan riset, kalau masuk pelajaran akidah akhlak, pelajaran SKI, itu mengantuk orang itu. Jadi mohon penjelasannya Pak Imam Bukhari, Pak Dokter. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Silakan. Yang lain mungkin. Satu lagi. Ya, dari Man Satu Kota Padang. Kota Padang, silakan. Saya tulis ini, Bu. Assalamualaikum. Enggak. Ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Marlina dari Man Satu Kota Padang. Terima kasih Bapak atas apa yang Bapak sampaikan tadi. Saya sangat tertarik. Ini khusus pembelajaran pembentukan karakter anak pada abad 21 ini. Mungkin tidak ada juga beda ya, tapi cuma mungkin sudut pandang saya bagaimana khusus belajar SKI ini anak-anak menjadi tertantang atau malah menjadi tertarik untuk belajar SKI dengan dikemas dengan mengacu kepada 12 karakter tadi. Nah, bagaimana kami caranya supaya hal itu atau karakter ini bisa kami bentuk? Bagaimana caranya membuat atau mendesain sebuah perangkat pembelajaran atau strategi pembelajaran yang ketika kita sajikan anak-anak tuh menjadi tertarik, menjadi senang, walaupun yang kita kaji itu adalah
berkaitan dengan kajian masa lalu, tetapi memang tidak bisa dilepaskan. Kajian masa lalu tidak akan bisa jadi barometer untuk masa sekarang dan malah masa akan datang. Kita ambil aja sampel. Walaupun secara objektifnya kita lihat, ada yang juga yang tidak mengakui bahwasannya keilmuan yang dimiliki oleh Ibnu Sina itu menjadi salah satu perkembangan perkembangan kedokteran masa sekarang. Nah, bagaimana kami menyajikan hal itu? Jadi anak-anak merasa bangga bahwasanya ilmuwan-ilmuwan masa lalu itu pada masa kejayaan Islam itu tetap dipakai, tetap relevan, tetap eksis, walaupun dikemas dengan gaya atau dengan perkembangan teknologi yang sudah canggih sekarang. Itu sudah mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 ya. Oke, satu lagi Bapak ya. Silakan. Dari Man 1 Tanah Datar. Ya, silakan Bapak. Dari Man 1 Tanah Datar plus keterampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber yang kami hormati, terima kasih kepada Bapak moderator yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk bertanya. Kenalkan Pak, nama Yon Rizon dari Man 1 Tanah Datar. Dari pembahasan Bapak Dr. Imam Bukhari pada saat ini, membentuk karakter siswa untuk sukses di abad ke-21. Dan saya sangat tertarik sekali dengan materi yang Pak sampaikan. Berarti untuk menciptakan generasi yang berkualitas di abad 21 ini, menantang para pendidik untuk lebih jenius, bagaimana melahirkan anak-anak yang berkualitas juga. Yang saya hadapi, Pak, di tengah-tengah lapangan yang saya geluti, ketika saya memberi pembelajaran kepada para siswa dengan berbagai metode yang kita berikan, sebahagian besar di antara siswa itu menunjukkan sikapnya kurang tertarik dan mengakibatkan minat belajarnya rendah dan lemah. Lalu ketika beberapa orang anak saya bawa ke kandang sapi, lalu ketika ia sampai di hadapan sapi itu, ada muncul inisiatif. Ada di antara anak itu yang langsung ngomong dengan sapi itu seakan-akan omongannya itu didengarkan dan mengerti sapi itu. Ada sebagian yang langsung masuk ke dalam kandangnya lalu membersihkan kandang sapi. Lalu ada yang menggosok-gosok sapi itu. Dan sebagian lain ada yang mengambil sabit lalu dia ambil rumput lalu diberikannya kepada sapi itu langsung. Lalu kondisi yang seperti itu membuat kita berpikir, anak ini lemah di dalam kelas, tetapi dia ahli di bidang lain. Lalu bagaimana caranya kita menghadapi, memberikan solusi kepada anak ini? Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya, Masya Allah, top. Oke, Pak Moderator, mungkin bisa dibacakan, ada yang di chat mungkin sekalian. Kita lihat. Kayaknya belum ada ya pertanyaan ya? Belum. Oke, baik. Kalau itu langsung saya tanggapi. Yang pertama dari Nurul Ittihadiyah. Dari Pak Irwan, dari Man 1 Pekanbaru ya. Oh ya, tentang semangat. Ini apa? Mirip pertanyaan ya dengan Man 1 Kota Padang terkait dengan ketertarikan terhadap minat belajar kepada SKI, dan terakhir juga begitu. Jadi kalau begitu saya rombongan aja dijawabnya. Begini Bapak Ibu sekalian. Untuk menggugah minat belajar anak-anak terkait dengan SKI ini,
Itu kaidahnya satu. Tidak ada metode, pendekatan, cara yang terbaik untuk semua kondisi. Jadi tidak ada metode, cara, pendekatan, pembelajaran SKI yang terbaik untuk semua kondisi. Artinya apa? Artinya harus kondisional. Tentu masalah yang ada di Man 1 Pekanbaru dengan Kota Padang, Tanah Datar tentu berbeda. Prinsipnya adalah untuk memotivasi anak atau ketika Bapak Ibu mendapatkan masalah pada anak-anak ketika belajar SKI, prinsipnya adalah satu, temukan dulu sebabnya apa. Penyebab masalahnya itu apa. Bisa jadi karena gurunya memang nggak menguasai materi, jadi nggak menarik. Satu, kalau itu masalahnya berarti masalah bukan anaknya yang diatasi, tapi gurunya sendiri. Dengan cara apa? Meningkatkan penguasaan materinya dan meningkatkan kemampuan penyampaiannya. Dua hal. Nah, kemudian dicek lagi anaknya. Jangan-jangan anaknya karena memang nggak pernah belajar. Dia malas baca buku. Nah, berarti solusinya bisa dicarikan cara lain. Misalnya disajikan bahan ajarnya dalam bentuk video, dalam bentuk link, dalam bentuk apa, dan seterusnya. Bisa jadi karena suasananya memang, suasana libur, anak nggak ada minat belajar, memang suasana kebatinannya itu libur. Apa ya, merasa libur itu kan susah suruh belajar. Nah, itu berarti beda lagi nanti pendekatannya. Jadi intinya dicek dulu apa penyebabnya, kenapa tidak tertarik, kemudian kita atasi itu penyebabnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita secara teori begini. Sesuatu itu akan menarik, apalah itu, semua hal. Baik ketika Bapak Ibu mengajar, materi SKI dan seterusnya, itu akan menarik kalau apa yang Bapak Ibu sampaikan itu terkait dengan anaknya, terkait dengan murid-murid yang kita ajari. Artinya apa? Artinya berarti Bapak Ibu dalam mengajarnya mesti harus bisa mengkontekstualkan. Sekalipun mengajarkan SKI tentang kejadian zaman dulu, tetap harus ditarik pada zaman sekarang yang sesuai dengan konteks kehidupan anak sekarang. Nah, tentu ini butuh keterampilan khusus, butuh kreativitas dari guru-guru. Misalnya, ketika mengajarkan tentang strategi dakwah Kanjeng Nabi ketika di Makkah. Nah, kemudian kita tarik zaman sekarang. Coba anak-anak sekalian perhatikan sekarang zaman ini. Ini kira-kira karakteristiknya sama nggak dengan zaman jahiliyah waktu itu? Kira-kira strategi yang pas sekarang kalau kita ikut zaman waktu Kanjeng Nabi berdakwah di masa Mekah itu kira-kira bagaimana? Nah, itu kan menantang. Itu kan langsung mengena dengan bagaimana konteks kehidupan anak. Pasti akan menarik. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan anak-anak belajar SKI itu tahu apa manfaatnya belajar itu. Anak nggak akan mau tertarik untuk belajar SKI kalau dia nggak merasakan, apa sih manfaatnya saya belajar SKI ini. Kalau saya paham ini, apa manfaatnya? Karena itu pastikan sebelum mengajar, ambak ini disampaikan. Ambak itu kalau dalam quantum teaching, dalam quantum teaching ada namanya ambak. Ambak itu apa manfaat bagi aku. Itu dimantapkan betul di awal. Anak-anak sekalian, kalau kalian menguasai ini, nanti kalian akan begini. Ketika kamu menghadapi masalah begini, kamu akan begini. Jadi manfaat mempelajari konten suatu PSKI itu sudah bisa dibayangkan oleh anak itu. Kalau itu dilakukan, insya Allah anak-anak tidak akan mau tertinggal satu materi pun. Gitu. Karena dia tahu, dia akan selalu menunggu yang mana. Gitu. Nah, berikutnya adalah agar menarik belajar sejarah itu coba hadirkan bukti sejarah. Tadi yang di awal ditanyakan oleh Pak Nurul Ittihad dari Attihidiyah itu ya. Nurul Ittihadiyah. Itu bagus itu. Jadi anak-anak cara belajarnya jangan monoton hanya diceritani di dalam kelas diajak Pak. Sekali-kali diajaklah tadi kayak dari Bapak Pak John Rizon tadi itu diajak kemana kayak, tapi di situ pastikan ada koneksitasnya, ada hubungannya dengan mata pelajaran gitu. Itu akan menarik.
Nah, kalau di mana Padang ada peninggalan sejarah apa, diajak ke sana, misalnya begitu. Jadi langsung ditunjukkan, dihadirkan bukti sejarah. Nah, kalau nggak bisa menghadirkan bukti sejarah secara nyata, bisa duplikatnya, yaitu berupa video, bisa berupa gambar yang menggambarkan persis terkait dengan materi SKI yang sedang diajarkan. Itu pasti akan menarik, Berikutnya adalah bagaimana cara mengajarkan SKI yang menarik adalah menurut saya ini tiru-tiru umum saja. Pastikan apa yang metode pembelajaran, pendekatan, cara, teknik, taktik yang Bapak Ibu lakukan ketika proses pembelajaran itu adalah bermakna. Bermakna. Artinya apa? Anak mendapatkan makna dari apa yang ia pelajari. Mendapatkan ibroh, mendapatkan i'tibar. Pelajaran dari ternyata begini tuh. Nah, itu berarti dia mendapatkan makna itu dari kejadian masa lalu. Itulah Bapak Ibu sekalian, kira-kira prinsip umumnya. Tentu ketika ini yang saya sampaikan ini diterapkan di tempatnya masing-masing, perlu penyesuaian. Nah, satu lagi, tentu anak-anak kita itu kan tidak semua menyukai SKI. Jadi anak itu lahir itu sudah membawa potensi masing-masing, kecenderungan masing-masing. Ada yang suka matematika, nggak suka kepada SKI. Ada yang suka biologi, nggak suka matematika. Nggak suka juga SKI. Dan ada yang suka SKI, nggak suka matematika. Itu karakter yang memang seperti itu. Nah, bagi anak-anak yang betul-betul dia itu suka dan kecenderungannya di situ, bakat minat di situ, nah anak inilah yang perlu didampingi terus-menerus sehingga betul-betul mendalam. Kemampuannya mendalam. Tapi yang lain tadi itu yang penting tahu. Yang penting gugur kewajiban. Gitu aja. Jadi jangan terlalu pusing. Waduh anak ini. Itu aja. Jadi perlu dipetakan. Jadi sudah saatnya bahwa kurikulum kita itu mesti kurikulum yang bisa diadaptasi dengan kebutuhan anak-anaknya. Itu nanti akan saya ungkap agak mendetail. Oke, itu mungkin sudah terjawab semua ya. Terus apalagi tadi Bu Marlina tentang tertarik juga. Kemudian semangat yang kompetensi kurang kompetisi tadi ya. Kalau itu saya kurang tahu persis, Pak. Kurang saya tahu persis, tapi hal begini bisa diusulkan, Pak. Bisa diusulkan ke direktorat. Yang menangani itu ada di direktorat kesiswaan di sana. Saya kurang tahu persis kenapa. Mestinya sekarang itu kan sekalipun sains belajar ada kompetisi KSM, tapi itu tetap diintegrasikan dengan PAI, dengan mata pelajaran agama. Tetap integrasi. Bila saya kira sejarah pun bisa diintegrasikan ke sana menurut saya. Tapi begini prinsipnya Bapak Ibu sekalian ya. Itu kan KSM macam-macam tadi Bapak bilang itu untuk memicu semangat dan sebagainya. Sebetulnya semangat atau motivasi itu kan bukan dari sana sebetulnya. Sesuatu yang betul-betul sebagai motivasi itu ketika motivasinya itu bersifat internal. Jadi bukan ekstrinsik, tapi intrinsik. Motivasi kan ada dua ya, ada motivasi eksternal, ekstrinsik. Artinya motivasi itu muncul dari luar. Ini sifatnya sangat kontemporer dan tidak baku. Nanti ketika yang luar itu hilang, dia maka kembali nggak semangat lagi. Contoh misalnya kalau KSM, dia semangatnya karena KSM, begitu KSM hilang, sudah nggak ada, dia akan jeblok lagi, tidak semangat lagi. Karena itu tugas guru mesti bisa membangun motivasi, semangat yang intrinsik, yang dari dalam. Apa itu? Nah, ya banyak hal. Misalkan dari aspek kesukaannya, dia didorong dibiasakan menarik tadi itu juga, kemudian diberi iming-iming surga neraka, kira-kira begitu. Baca sejarah itu manfaat dan pikiran itu intrinsik, itu intrinsik. Saya kira semangat atau motivasi yang sifatnya intrinsik itu lebih bertahan lama daripada yang ekstrinsik. Dan kita mohon untuk tidak tergantung ya. Mengajarkan apapun tidak tergantung kepada motivasi ekstrinsik. Terlalu rendah. Oke, baik sekalian, itu tanggapan saya. Mungkin saya lanjutkan dulu.
tentang kira-kira guru yang kayak apa sih yang dibutuhkan. Tadi sudah sampai tentang proses pembelajarannya ya. Tadi ini pembelajarannya yang mengaruh utamakan, mementingkan kepada prosesnya, bukan kepada hasilnya. Ini yang menjadi pertanyaan mendasar tuh ini, Bapak sekalian. Kira-kira guru kayak apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, oleh zaman ini untuk bisa menyiapkan peserta didik agar dia siap abad 21. Nah, jawabannya ini Bapak sekalian. Menurut penelitian, diperkirakan ada 8 karakteristik guru yang itu kalau dikuasai oleh guru itu, maka guru itu bisa mendampingi anak-anaknya untuk anak-anaknya itu nanti kelak siap untuk menjadi anak yang siap menghadapi abad 21. Yang pertama adalah guru yang adaptor. Guru adaptor ini kalau dikaitkan dengan teknologi, tentu maknanya adalah guru yang mampu mengadaptasi terhadap perkembangan teknologi. Teknologi berkembang sedemikian rupa, media, kemudian dia mampu menghadirkan teknologi itu di dalam proses pembelajaran. Jadi proses pembelajarannya ini sudah disesuaikan dengan ketersediaan dan kemajuan teknologi. Nah itu. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah guru adaptor itu artinya begini. Guru yang mampu membaca kurikulum itu tidak sekedar teks-teks belaka yang diajarkan kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, tapi dia mampu menggambarkan sebagai sesuatu yang itu bisa disesuaikan dengan tuntutan kondisi individu. Nah, artinya dia bisa mampu menerjemahkan bahwa kurikulum itu sifatnya mandiri tapi berbasis individual. Apa maknanya ini? Maknanya begini. Kurikulum kita, kurikulum madrasah itu Bapak Ibu sekalian, ya. Itu punya sifat adalah kurikulum yang mandiri tapi berbasis individu. Kurikulum mandiri artinya ketika KMA 183 ini akan diterapkan di madrasah, maka harus disesuaikan. Kurikulumnya disesuaikan dengan kondisi madrasah itu oleh madrasah itu. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang memungkinkan, andaikan di dalam satu kecamatan itu ada madrasah aliyah negeri, dua-duanya negeri, itu kurikulumnya berbeda, karena kondisinya memang berbeda. Ada satu kampung itu ada 2 MI. Bisa jadi kurikulumnya itu berbeda. Karena memang kondisinya berbeda. Itu yang dimaksud dengan kurikulum mandiri, KTSP. Nah, kurikulum KTSP seperti itu, ketika mau diajarkan oleh guru di dalam kelas kepada peserta didiknya, kepada murid-muridnya, itu masih harus disesuaikan dengan kondisi individunya. Nah, gampangnya begini. Menurut teori pembelajaran, anak-anak kita itu kan cara belajarnya ada 3. Ada 3 jenis. Pertama, ada yang anak-anak kita itu belajarnya mengandalkan pendengaran. Jadi ciri khasnya itu kalau gurunya menjelaskan di depan, dia khusyuk mendengarkan. Dia menyimak dengan baik. Ini berarti auditorial namanya. Ada anak itu yang karakteristiknya, cara belajarnya itu, ketika gurunya menjelaskan, dia malah asik membaca. Asik membaca atau membaca tulisan yang ada di depan tulis. Itu berarti karakteristik anak yang visual. Ada lagi anak-anak kita itu yang gaya belajarnya itu dia nggak bisa diam. Pokoknya penting bergerak. Entah kadang itu sambil pukul-pukul bangku lah dan seterusnya. Sambil nyanyi, sambil jalan dan sebagainya. Ya itu memang gayanya seperti itu. Itu namanya gaya belajar kinestetik. Dia malah kalau disuruh diam, khusyuk, manis, nggak betah dan nggak sabar, nggak bisa konsentrasi. Nah, guru ketika mengajarkan SKI, dia menyesuaikan itu, sehingga dia bisa melayani berbagai karakteristik itu sesuai dengan kebutuhannya. Oke, itu kalau dihubungkan dengan gaya belajar anak. Oke, sekarang dihubungkan dengan kompetensi anak atau apa? Bakat, minat, kecenderungan anak. Kita mafhum Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita ini, murid-murid kita ini,
itu ada dua cara pandang sebetulnya. Apakah murid kita itu ibarat kertas putih yang kosong, blong, belum ada tulisan apapun, kemudian gurulah yang punya kewajiban untuk menggambar gambar itu sesuai dengan keinginan guru, ataukah peserta didik, murid-murid kita itu ibarat kertas tapi sudah ada gambarnya, dan gambarnya itu masih samar-samar, tadi belum jelas. Tugas guru adalah menebalkan gambar itu sehingga membentuk sebuah pola tertentu sambil menghapus coretan-coretan yang tidak ada gunanya, yang mengganggu. Mafhumnya apa? Tugas guru adalah menemukan potensi anak, kemudian memupuk, mengembangkan, terus mendampingi, terus menjadi prestasi yang diakui oleh masyarakat, sambil menghilangkan potensi buruknya, akhlak buruknya. Itulah guru. Nah, tentu dua ini itu sama-sama besarnya karena sudah sama-sama benarnya karena memang ada teorinya. Tapi kita lebih cenderung ke yang kedua ini. Nah, berdasarkan pandangan itulah Bapak Ibu sekalian, tugas guru itu sebetulnya adalah bagaimana menemukan potensi tadi itu, kemudian mengembangkan potensi itu menjadi prestasi. Nah, ini hanya terjadi kalau kurikulum itu disesuaikan dengan anaknya tadi itu. Waduh, ini gimana ini? Jadi mungkin butuh keberanian. Sehingga nanti kelak begini, kira-kira gambarannya itu. Di madrasah Bapak Ibu itu memungkinkan nanti itu muncul kelas-kelas unggulan. Ada kelas matematika. Ini menampung anak-anak yang memang bakat minatnya itu di matematika. Atau ada ekskul matematika. Nah, kira-kira begitu. Ini menampung anak-anak yang punya bakat, kecenderungan, keahlian di bidang matematika. Ini kelak calon-calon ahli matematika. Nah, ada lagi kelas musik, ada lagi kelas olahraga, ada lagi kelas SKI. Ini untuk menampung calon-calon sejarawan top. Jadi madrasah itu melayani sesuai dengan kebutuhan. Itulah dimaksud dengan kurikulum yang berbasis individu. Jadi tetap Bapak Ibu guru melayani sesuai dengan kebutuhan individunya. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau Bapak Ibu itu punya karakteristik apa disebut dengan guru yang adaptor. Guru yang mampu menyesuaikan kurikulum itu sesuai dengan kondisi anak-anaknya. Yang berikutnya adalah guru yang visioner. Artinya dia punya pandangan jauh ke depan, kemudian itu dihadirkan dalam suasana kelas. Dan yang penting lagi itu, guru visioner untuk khas madrasah itu tidak sekedar itu. Karena bagi kita orang madrasah memahami namanya masa depan itu ya maba'dal maut. Maba'dal maut itu apa yang terjadi setelah mati, itulah masa depan. Kalau masih kalau masih di dunia itu ya masa belakang saja. Tapi kalau masa depannya hakiki itu adalah maba'dal maut. Karena itulah kanjeng Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, al-kais itu adalah man dana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan mengorientasikan perilakunya itu untuk maba'dal maut, untuk kebahagiaan setelah meninggal dunia, yaitu akhirat. Itulah orang cerdas. Nah, apa konteks di sini? Guru visioner itu mengorientasikan proses pembelajarannya itu untuk akhirat. Gitu. Bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban duniawi belaka, tidak. Nah, dengan demikian nanti, aktivitas apapun yang dilakukan oleh guru dengan muridnya juga, itu adalah aktivitas ibadah. Jadi jangan dipisahkan antara aktivitas mengajar, aktivitas belajar anak-anak itu dengan aktivitas ibadah. Jadi itu semua ibadah, orientasinya ibadah ukhrawi gitu loh. Nah, dengan pandangan orientasi seperti ini nanti suasana kebatinan ketika belajar itu suasana ibadah. Sehingga otomatis akhlak itu terbentuk. Nah, contoh misalnya Bapak Ibu guru ngajar SKI. Ada anaknya yang nuwakal, yang memalas, ingin menghukum.
ya dia akan terkondisikan berakhlak. Menghukumnya pun berakhlak. Masa ibadah kok menyiksa? Menyiksa kan bertentangan dengan ibadah. Nah begitu. Jadi dia akan terkondisikan dengan sendirinya, asalkan orientasinya itu orientasi ibadah. Nah, guru yang visioner ke depan itu, guru yang sampai bisa memandang bahwa pembelajaran itu melampaui dari batas-batas ke dunia. Ini tentu hanya bisa dipahami oleh insan madrasah saja, saya kira. Dan inilah yang khasnya madrasah itu. Itu Bapak Ibu sekalian, tugas kita untuk bisa mengembalikan ruh madrasah di madrasah ini. Berikutnya adalah bahwa guru abad 21 itu adalah seorang kolaborator. Guru yang mampu mengkolaborasikan berbagai teknologi untuk proses pembelajaran sehingga pembelajarannya efektif, menyenangkan, menantang, menarik dan seterusnya itu. Nah, namun tidak itu saja, guru kolaborator itu adalah guru yang mampu mengkolaborasikan antara SKI dengan mata pelajaran lain, termasuk fikih. Jadi ketika membahas tentang Daulah Abbasiyah, ini aspek fikihnya gimana ya? Aspek fikih siasahnya bagaimana? Karena begini, ini saya juga ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan aspek kolaborasi ini. Secara khusus saya pesan kepada Bapak Ibu yang mengajar SKI. Bapak Ibu sekalian, tujuan inti dari SKI, ini saya keluar dulu sebentar. Tujuan inti dari SKI itu adalah bagaimana menjadikan murid-murid kita itu mampu mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari kejadian masa lalu, kemudian diambil inspirasinya untuk menghadapi fenomena kehidupan sekarang terkait dengan ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara ini. Itu sebetulnya tujuan utamanya. Itulah fungsi sejarah bagi pendidikan. Jadi bukan sejarah yang penting dia paham sejarah, tidak. Misalnya Kanjeng Nabi lahir tahun berapa, kondisi Mekah kayak apa, bagaimana sifatnya. Tidak, bukan itu, tapi apa maknanya itu bagi kehidupan sekarang. Itu kemampuan ini yang harus dibangun kepada anak-anak kita ketika kita mengajarkan SKI. Jangan berhenti hanya anak sekedar tahu kejadian-kejadian masa lalu itu. Tidak boleh. Nah, tentu nanti soal-soal yang kita buat dalam ujian-ujian itu harus mengarah kepada tujuan utama itu. Jadi Bapak Ibu ini, tujuan utama dari SKI itu nanti harus tercermin dalam soal yang kita buat untuk menguji sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran itu. Jadi ini yang penting. Jangan sekedar menanyakan jelaskan strategi Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di era Mekah. Itu hafalan namanya, hafalan. Tapi coba ditarik ke sekarang tadi yang saya tunjukkan tadi itu. Anak-anak sekalian, soalnya misalnya zaman sekarang begini bla 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 bla. Nah, coba ambil pelajaran dari dakwah Kanjeng Nabi ketika masa Mekah, gunakan untuk memecahkan masalah yang sekarang. Soalnya begitu. Jadi anak itu mikir. Anak itu akan mikir. Jadi tidak hafalan lagi. Nah, ketika soalnya seperti itu, maka anak-anak boleh menjawab dengan sambil buka buku, terserah. Karena jawabannya nggak ada di buku. Itu hanya bisa dijawab dengan analisis. Hanya dijawab, namun pengetahuannya tetap ada di buku. Tapi untuk menjawab soal itu, dia harus mengolah informasi, analisis dengan kasus dan sebagainya. Nah, inilah yang lebih bermakna belajar seperti ini. Itu tolong Bapak Ibu sekalian nanti diarahkan ke sini, ngajar matematika, ngajar SKI ini Bapak Ibu sekalian. Ini amanat. Nah, berikutnya ini, terus terang Bapak Ibu sekalian, ini mohon menjadi perhatian khusus. Di dalam KMA 183 ini, itu sering ditanyakan bagaimana tentang materi khilafah dan jihad. Materi khilafah itu iya, memang tidak ada sekarang kontennya menyebut kata khilafah dalam fikih itu nggak ada. Konten khilafah itu dipindah kajiannya ke SKI
dengan kacamata hadoroh, thaqafah, peradabannya. Jadi khilafah dalam aspek itu, bukan dikaji dalam aspek hukum fikih halal haram itu. Karena lebih bermakna ke sana daripada sekedar pengaji itu. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya adalah, alasan kenapa khilafah di fikih itu dialihkan ke SKI. Karena selama ini, kalau khilafah ini dikaji dalam aspek fikih benar salah, ini ternyata yang terjadi di lapangan adalah kade khilafah, buku khilafah, itu dijadikan alat pembenar bagi pihak-pihak tertentu yang tidak pro kepada Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang 45. Yaitu HTI lah, HTI dan sahabat-sahabatnya. Jadi HTI dulu itu melakukan pembenaran. Jadi buku kita, buku Kementerian Agama difoto jebret, KD-nya difoto jebret, kemudian ditampilkan di medsos mereka untuk pembenar bahwa oh ini loh Kementerian Agama mengajarkan khilafah, pemerintah agama mewajibkan khilafah dan sebagainya. Itu salah. Itu salah. Tolong diluruskan. Ini nanti mohon Bapak Ibu bantuannya untuk mengklirkan ini. Yang benar gimana? Nah, saya kembali dulu. Jadi karena dipakai untuk pembenar seperti itu, maka kita perdebatannya panjang sekali dengan para ahli. Kita menggunakan kaidah fikih satu dzari'ah. Satu dzari'ah itu menutup kemungkinan untuk terjadinya sesuatu maksiat atau madorot atau bahaya. Satu dzari'ah. Kita juga menggunakan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi menolak munculnya suatu kerusakan itu kita perhatikan lebih utama daripada mengejar suatu kemanfaatan. Anak dengan belajar fikih siasah kemudian lari ke khilafah itu ada manfaatnya, iya. Tapi manfaatnya itu di samping ada manfaatnya juga ada mandorotnya. Jadikan pembenar tadi itu. Bagi guru-guru kita ada, terus terang guru-guru kita ada yang pro khilafah itu ada. Dan ini tidak boleh, haram hukumnya. Karena dia guru madrasah. Dijadikan alat untuk membenarkan gerakan khilafah itu. Dan itu mafasid. Karena itu harus didulukan, karena itu sudah dihilangkan dari aspek kajian fikih. Kalau ingin mendalami silakan di pesantren. Pesantren lebih komprehensif cara pandangnya, lebih sahih karena sumbernya jelas, sanadnya jelas, pemahamannya jelas, tidak dipengaruhi oleh hiruk-pikuk transnasional. Nah, atau nanti dipelajari di tingkat perguruan tinggi karena anak-anaknya sudah punya cukup bekal bagaimana cara mendiskusikan dan seterusnya. Nah, tentang bab khilafah itu selama ini disalahpahami oleh guru-guru kita sendiri ya, oleh kelompok-kelompok tertentu yang memperjuangkan khilafah itu juga ya. Jadi begini, ini sekaligus sebagai klarifikasi dan mohon bantuan kepada guru-guru SKI untuk bisa menjelaskan ini kepada masyarakat yang mungkin salah paham atau mungkin tidak mau paham atau pahamnya salah atau berpaham pokoknya khilafah, semua itu tolong untuk dibantu untuk menjelaskan. Jadi yang betul begini, bahwa khilafah itu tidak wajib. Khilafah itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah nasbul imamah. Coba dicek di kitab-kitab salafus soleh, Majmu' Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab, Raudhah dan seterusnya An-Nawawi, bisa dicek, silakan dicari di sana. Bahwa yang mutafaq alaih, yang mufaqat para ulama itu yang wajib itu adalah nasbul imamah. Nasbul imamah itu apa? Menegakkan kepemimpinan nasional. Nasbul imamah, imamul a'dham kalau dulu orang kita kuning ini disebut imamul a'dham. Itu wajib. Artinya apa? 1 detik pun tidak boleh ada kekosongan pemerintahan dalam suatu negara. Karena itu semua orang mukmin wajib menegakkan nasbul imamah. Nah, jadi bukan khilafah yang wajib itu, tapi nasbul imamah. Yang menjadi masalah adalah kemudian mati kamera. Halo. Oke. Yang menjadi masalah adalah nasbul imamah dengan cara apa? Nah, ini yang mulai masuk ke khilaf ke ijtihadi. Jadi bentuk kepemimpinan apakah itu
khilafah, raja, presiden, khalifah, bentuknya khilafah dan sebagainya, apa demokrasi, kemudian presiden, apa monarki, raja dan seterusnya. Itu wilayah ijtihadi. Itu wilayah khilafiyah yang tidak ada kewajiban memilih pendapat tertentu. Kita bebas memilih yang mana yang paling pas dengan kondisi bangsa kita. Begitu. Jadi itu wilayah ijtihadi. Khilafah bukan satu, yang wajib pada nasbul imamah. Adapun nasbul imamah dalam bentuk apa, itu adalah wilayah ijtihad. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga bentuk kepemimpinan itu macam-macam. Di dunia ini ada yang negara dalam bentuk monarki atau kerajaan, seperti diterapkan di Arab Saudi. Arab Saudi itu bukan khilafah. Khilafah sudah ditolak di mana-mana negara Arab, negara Timur Tengah, semuanya nolak itu khilafah. Ngapain dibawa ke Indonesia? Ngapain mau itu? Karena itu semua guru madrasah wajib memperjuangkan ini. Tidak boleh pro kepada khilafah. Wong ditolak di mana-mana kok dibawa ke Indonesia bagaimana? Nah, jadi ada yang dalam bentuk monarki. Arab Saudi saja itu kerajaan. Kayak Malaysia, kayak Brunei itu kerajaan. Monarki. Ada demokrasi liberal, misalkan di barat, di Amerika, itu demokrasi tapi liberal. Kita kebetulan itu memilih demokrasi Pancasila, yang berbeda dengan demokrasi barat yang ada, yang liberal itu. Kita demokrasi Pancasila. Nah, pada dasarnya nanti semuanya itu syar'i, sepanjang itu sejalan dan sesuai dengan aturan nilai-nilai agama Islam. Nilai-nilai agama Islam. Ini yang penting. Pertanyaannya, apakah demokrasi yang mengandalkan musyawarah itu bertentangan? Oh, jelas Qur'annya wasyawirhum fil amri wa idza azamna khairihi. Wa tawakkal 'ala Allah dan seterusnya. Jelas Qur'annya jelas wasyawirhum. Itu yang dipakai untuk demokrasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pendiri bangsa ini sudah sepakat bahwa bentuk negara kita itu negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan khilafah. Presidennya bukan khalifah, tapi NKRI, presidennya adalah presiden, bukan raja, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan Pancasila, Konstitusi Undang-Undang 45, dan Bhinneka Tunggal itu sudah. NKRI, harga mati, ini sudah. Nah, Pancasila itu memang bukan agama. Dan agama juga bukan Pancasila. Pancasila tidak pernah bisa menggantikan kedudukan agama. Tapi Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pancasila sesuai dengan syariat Islam. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, dengan Pancasila inilah Indonesia itu menjadi contoh terbaik di dunia ini yang mengatur bagaimana hubungan agama dengan negara. Karena jelas di dalam Ihya Ulumuddin itu satunya Al-Ghazali itu menyatakan bahwa negara dengan agama itu atau aman itu dua saudara kembar. Negara butuh agama, agama butuh negara. Dan Indonesia itu mampu mendudukkan kedudukan agama dengan negara itu begitu hebatnya dengan Pancasila ini. Jadi Pancasila sudah pas untuk bisa mengayomi hidup berbangsa dan bernegara yang di dalamnya terdiri dari beraneka ragam. Dan itu hanya dimiliki Indonesia. Sukunya, agamanya saja ada 6. Kepercayaannya ada 500-an. Budayanya ada ratusan. Rasnya, etnisnya, belum kepentingan yang lain. Pulaunya ada 17.000. Masya Allah. Tapi mereka ini tetap bersatu, mampu disatukan oleh Pancasila ini. Jadi pendek kata Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita boleh belajar apa saja, sedalam apa saja tentang PAI, Pendidikan Agama Islam, termasuk SKI, tapi tidak boleh anti kepada NKRI, tidak boleh anti Pancasila, tidak boleh anti Undang-Undang 45, apalagi guru madrasah. Tidak boleh. Tidak boleh.
hukumnya syar'an wa adatan untuk menjaga kesepakatan ini. Inilah kesepakatan bangsa kita. Dalilnya jelas, wa'aufu bil uqud, wa'aufu bil ahdi. Harus menetapi menjaga kesepakatan. Karena itu siapa yang mengganggu ini pasti berhadapan dengan negara, pasti berhadapan dengan kelompok-kelompok Islam mayoritas, pasti akan hancur. Ini Bapak Ibu sekalian, saya mohon betul ini dikelirkan kepada anak-anak kita. Mengapa? Karena faktanya Bapak Ibu sekalian, karena tantangan kita itu seperti ini. Tantangan kita, anak-anak kita. Anak-anak kita ini hidup pada generasi Z. Dia hidup rata-rata sudah hedonis, pragmatis, materialistis. Hedonis itu yang penting enak, yang penting happy. Nggak mikir itu bagaimana nasibnya di akhirat, kok yang penting happy sekarang. Itu hedonis, pragmatis, sekuler, liberal sakarpe dhewe. Ini yang merasui ya dunia zaman akhir. Ditambah dengan menguatnya paham keagamaan transnasional, impor dari luar, dibawa orang tertentu masuk ke sini untuk mempengaruhi cara beragama, berbangsa, bernegara kita. Melalui khilafah lah, melalui macam-macam, Wahabi dan seterusnya. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, kondisi seperti ini, kewajiban madrasah adalah membentengi anak-anak kita agar tidak berpengaruh. Tetap dia yakin kepada bangsa bahwa Indonesia adalah yang terbaik untuk praktek keagamaan dan berbangsa negara. Lihat itu, negara-negara Timur Tengah, negara-negara istilah yang paling top itu Indonesia. Ini harus kita bangga dengan ini sekali. Adapun ada riak-riak masalah yang kecil-kecil itu konsekuensinya dari kehidupan dan seperti itulah. Memang ada pihak-pihak tertentu yang tidak rela Indonesia itu aman, nyaman, tentram, maju itu nggak rela. Karena kekayaan Indonesia ini luar biasa. Dan kita semua sekali lagi punya tanggung jawab membentengi anak-anak kita. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian ya. Ini kita tanamkan betul kepada anak-anak kita dan kami titipkan tentang penjelasan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mengajarkan misalnya ini ya, mengajarkan tentang sejarah Madinah, Khulafaur Rasyidin, Daulah Abbasiyah, Umayyah, itu silakan. Disitulah nanti hubungkan dengan bagaimana hubungan agama dengan negara waktu itu di sana. Kemudian tarik dalam kehidupan sekarang untuk memantapkan kepada anak-anak kita. Kemudian SKI ini diajarkan ya interdisipliner lah dengan fikih siasa, sehingga Nasbul Imamah tadi itu ada contoh konkret dalam dunia SKI-nya itu. Ini yang saya sebut dengan guru yang bisa berkolaborasi. Dia mengajarkan SKI, tidak melulu SKI yang dibicarakan, tapi dia mampu mengaitkan dengan bagaimana Nasbul Imamah, Imamul A'dham dan seterusnya dalam konteks sejarah itu untuk bisa diambil ibroh untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oke, saya lanjut dikit lagi. Berikutnya adalah guru abad 21 itu adalah guru yang mengambil risiko. Mengambil risiko itu artinya begini. Dengan kemajuan teknologi, anak-anak kita itu memungkinkan dia lebih tahu dulu daripada gurunya. Memungkinkan dengan kemajuan teknologi ini, anak-anak itu bisa jadi tahu lebih banyak dari yang ditahu gurunya. Nah, ketika itu terjadi, apalagi urusan teknologi ya, anak-anak kita itu lahir sudah pegangannya sudah HP. Dan karena itu bisa jadi tentang teknologi ini dia lebih canggih, lebih menguasai daripada kita sebagai guru. Nah, kita itu terjadi ada saatnya Bapak Ibu mempercayai kepada anak-anak itu untuk mengajarkan teman-temannya, berbagi. Tentu ini banyak mengandung resiko, tapi guru abad 21 berani ngambil resiko itu. Ya, mungkin dikatakan guru yang kurang menguasai lah, karat dengan berisiko, enggak apa-apa. Karena Al-Ghazali mengatakan la adri minal ilmi. Artinya pengakuan bahwa saya tidak tahu itu bagian dari ilmu. Itu adalah ilmu, kata Al-Ghazali.
Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada ruginya. Nah, toh pembelajaran dengan menjadikan anak sebagai tutor sebaya itu sudah sangat sesuai dengan teori learning pyramid, piramida pembelajaran. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, coba gambar ini. Anak-anak kita ketika belajarnya itu guru-guru dengan ceramah, anak-anak kita mendengarkan ceramah dari gurunya. Hanya 5% materi itu diserap oleh anak-anak kita. Kalau ditambah membaca 10%. Coba bandingkan dengan yang paling bawah. Ketika Bapak Ibu guru cara mengajarnya itu dengan cara anak-anak itu diberi kepercayaan untuk mengajari teman-temannya. 90% materi itu dikuasai oleh anak itu. Ini kan luar biasa. Jadi nggak masalah. Guru berani mengambil risiko ini. Guru abad 21 itu adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar. Setidaknya 2 hal yang harus dipelajari. 1, guru mesti selalu meningkatkan kemampuan konten yang diajarkan. Sehingga yang diajarkan ketika dia ngajar itu selalu hal yang baru. Ada sesuatu yang baru yang diajarkan kepada anak. Bukan itu saja yang diomongkan di kelas. Sejak zaman A sampai zaman Z, ngajarnya ngomongnya di kelas itu saja, nggak ada variasi. Itu berarti kurang baca. Yang kedua, guru mesti selalu belajar tentang bagaimana menyampaikan materi pelajarannya. Metode pembelajaran, pedagogiknya. At-thariqah ahammu minal madah. Metodologi lebih penting daripada materinya itu sendiri. Tapi biasanya sih, guru yang tidak menguasai materi itu nggak bisa kreatif. Mana bisa, nggak selesai. Takut salah macam-macam. Karena itu jangan pernah berhenti belajar. Komunikator. Ini terkait dengan bagaimana guru berkomunikasi dengan menggunakan teknologi. Tidak sekedar omongannya enak didengar, menjelaskannya. Bukan itu. Tapi guru komunikator adalah mampu menghadirkan komunikasi, teknologi komunikasi dalam proses pembelajaran. Karena begini. Tadi saya katakan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi ini, guru bisa belajar di mana saja, kapan saja, di mana saja, bagaimana saja. Nah, ketika anak peserta didik kita itu bisa belajar kapan saja. Ketika itu terjadi, maka kehadiran guru tetap dibutuhkan. Jangan sampai dilepas. Guru tetap hadir ketika anak belajar di mana saja, kapan saja, nggak boleh tempat, waktu, kondisi. Guru harus hadir. Nah, ketika guru tidak bisa hadir secara fisik, maka teknologi komunikasi bisa menggantikan kehadiran guru. Jadi yang dipelajari anak-anak, itu yang dilihat itu karya guru. Terus jadi dia belajarnya pun menggunakan apa yang dibuat oleh guru. Itulah guru yang komunikator, berkomunikasi dengan teknologi. Dan abad 21 itulah trennya. Itulah trennya. Coba lihat sekarang ini. Nah, anak belajar melalui internet sebenarnya. Alangkah indahnya kalau yang dibuka itu adalah karya gurunya. Anak belajar dari video, dari YouTube. Ternyata YouTube-nya itu karya gurunya. Itu kan keren sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting. Guru abad 21 harus menjadi uswah hasan. Contoh yang baik, role model dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Guru abad 21 adalah seorang pemimpin yang mampu mengarahkan kemana anak harus pergi dan bagaimana untuk menuju ke sana. Itulah Bapak Ibu sekalian, 8 karakter. Siapakah kita? Apakah sudah memenuhi apa belum? Monggo dikoreksi sendiri. Dan tentu mari kita berupaya untuk mencapai ke sana. Oke, sementara itu silakan ada pertanyaan atau ada tanggapan. Bapak Ibu sekalian, silakan Pak. Siapa? Ya. Oke. Silakan Pak Mucet. Baik Bapak. Ini ada yang bertanya nih dari Man1 Mesuji Lampung. Mesuji. Ya. Silakan gimana? Ya, silakan Mesuji Lampung. Ayo Bapak diaktifkan mic-nya. Mesuji. Atau dibaca di YouTube-nya mungkin ada pertanyaan atau kalau chat, di chat kayaknya nggak ada di chat. Di chat ada nih Pak. Silakan dari mana? Coba. Dari ini rata-rata menanyakannya tentang saya mau bertanya begitu saja tapi. Ya silakan langsung aja dipanggil coba.
Nah, ya Mas Suci silakan. Mas Suci sudah siap, silakan Mas Suci. Lampung. Apa kabar Mas Suci? Alhamdulillah sehat Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal, salam silaturahim Pak Imam Bukhari. Siapa namanya? Siapa namanya? Ini saya kenal Pak dari Man Satu Mesuji. Pak siapa? Pak Husni Pak. Pak Husni. Muhammad Husni dari Man Satu Mesuji. Oke, monggo. Apa yang ingin disampaikan? Oke, ini materinya menarik ini Pak. Saya dari tadi sempat menyimak dari slide. Memang sekarang tantangan kita bersama di abad ke-21 ini emang luar biasa. Jadi Bapak tadi di slide itu ada tujuan dari pembelajaran atau PAI. Itu mengajarkan cara pola pikir yang maju lah seperti itu atau beradab gitu. Menyangkut tentang budaya juga. Nah, jadi saya jadi teringat ini juga Pak. Sedikit teringat teorinya Bapak sosiologi Karl Marx Durkheim itu berbicara tentang berpikir dan berinteraksi. Durkheim. Oke, ya. Iya, Durkheim atau Karl Marx itu. Saya tertarik juga dengan pemikiran beliau dan Bapak tadi menyampaikan cara berpola pikir yang luar biasa nih maju di abad ke-21. Nah, ini saya berangkat dari ini, Pak. Berangkat dari studi kasus lah ya. Monggo. Satu Mesuji ini, wabil khusus saya sebagai guru SKI, itu mencoba berusaha bagaimana supaya siswa-siswi ini tertarik untuk belajar SKI. Tapi ternyata di lapangan itu girohnya itu kurang gitu loh, Pak. Nah, ini tadi kan membahas tentang pola pikir yang maju lah katakan gitu dengan abad 21 dengan adanya teknologi yang luar biasa ini seperti itu. Nah, ini kendala utama, Pak. Sehingga saya sebagai guru perlu solusi tentang hal itu gitu. Dan saya udah mencoba mengajarkan buat video yang durasinya 5 menit tentang sejarah-sejarah hijrah Rasulullah, bahkan sejarah Wali Songo di materi kelas 12 itu. Tapi ternyata hasilnya itu yang tanggap atau yang respon itu sedikit, Pak. Jadi selain saya mengajarkan mereka coba buat video durasi 5 menit atau merangkum dan berdiskusi. Seperti itu. Nah, tapi ternyata di lapangan di kelas itu di saat diskusi, ini ada anak yang asik dengan dunianya sendiri. Sehingga saya juga perlu solusi bagaimana menanggapi anak yang seperti itu. Karena di sini guru juga dituntut untuk mengajarkan tentang akhlak anak itu. Artinya menghormati temannya atau guru yang sedang menyampaikan materi di saat di kelas gitu, Pak. Nah, ini saya kira memang perlu solusi dan perlu pencerahan dari Bapak terkait masalah menerapkan akhlak atau mengajarkan akhlak kepada anak yang seperti ini, Pak. Bagaimana cara menyikapi dan memberikan tanggapan terhadap orang tua juga. Karena kalau saya perhatikan memang wabil khusus di Mesuji, Pak, itu respon pendidikan orang tua terhadap anak itu sangat sedikit. Artinya sangat kecil. Mohon maaf, saya sampaikan apa adanya. Jadi respon orang tua terhadap pendidikan anak itu kurang. Rendah, sangat rendah. Ini yang jadi masalah urgen buat kami sebagai guru-guru wabil khusus pendidikan di madrasah wabil khusus di Man Satu Mesuji ini gitu, Pak. Jadi saya butuh pencerahan dan butuh solusinya, Pak. Bagaimana cara menghadapi anak yang seperti ini seperti itu. Oke, saya kira itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan. Terima kasih Pak Husni. Aduh, ini kayaknya pertanyaannya mirip dengan 4 pertanyaan sebelumnya tentang menarik murid-muridnya yang nggak tertarik dengan belajar giroh, minat. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya. Tapi begini memang harus gimana ya? Jadi gini, anak tidak tertarik itu banyak aspeknya atau banyak variabel yang mempengaruhinya gitu. Bisa jadi gurunya memang nggak menarik cara mengajarnya itu.
Bisa jadi karena penampilan gurunya. Gurunya ya mungkin nggak menarik atau gimana. Karena itu penampilan guru itu juga penting, tapi niatilah penampilan itu untuk agar menyenangkan proses pembelajaran, bukan biar untuk membangkitkan nafsu syahwat dan seterusnya. Itu dengan berpakaian niat seperti itu ya ibadah gitu. Karena al-wasail hukul maqasid gitu. Tujuannya itu kan baik. Sehingga wasilahnya juga baik, ibadah gitu. Hal begini kadang kan satu, dilihat gurunya. Coba introspeksi diri. Jangan-jangan saya mengajarnya nggak menarik ya. Jangan-jangan saya ngomongnya bulet aja. Yang pasti, kenapa anak tadi asik dengan dunia sendiri, anak gurunya menjelaskan, anaknya asik misalkan, ya karena HP-nya lebih menarik daripada apa yang dijelaskan oleh gurunya. Artinya apa? Bisa jadi konten yang disampaikan memang nggak menarik. Dan nggak menarik penyebabnya banyak. Mungkin tutur katanya, mungkin kontennya itu nggak ada kaitannya dengan dia. Allah itu kan masa lalu, saya kan masa sekarang. Ya, coba siapa yang salah kalau begitu? Makanya tadi di awal saya sebutkan, sekalipun mengajarkan kejadian masa lalu berupa sejarah, tapi tetap harus dikontekstualkan dengan kondisi saat ini. Sehingga bermakna bagi anak itu. Anak tahu manfaatnya, sehingga ya dia mau mendengarkan karena merasa dirinya ada mendapatkan manfaat. Jangan sampai gopo belajar SKI, apa manfaatnya saya tahu sejarah kelahiran Nabi dan sebagainya misalnya gitu. Jadi ini memang perlu di Bapak Ibu sendiri yang paling tahu persisnya di mana masalahnya itu. Tadi saya sampaikan rumus untuk cara mencari masalah tadi itu, menyelesaikan masalah. Asik dengan dunia sendiri ya karena memang jadi memang ketertarikan itu kita rebut sebagai guru. Kita rebut. Termasuk ya. Kewenangan kita mengajar. Ini perspektif. Paradigma. Kewenangan mengajar kita kepada anak-anak itu bukan tergantung kepada kertas SK, bukan. Saya ulangi. Kewenangan kita mengajar pada suatu kelas tertentu itu bukan pada SK. SK-nya Pak Kepala Madrasah itu bukan. Hakikatnya bukan. Tapi kewenangan mengajar itu sebetulnya dimiliki. Kewenangan itu yang memiliki adalah masing-masing anak. Apalah artinya Bapak Ibu punya SK mengajar di kelas 12A misalnya. Tapi begitu datang ke sana bawa SK, ditolak guru murid-muridnya. Karena dia nggak suka dengan guru itu. Berarti kan kewenangan mengajarnya hilang. Kalau toh dia maksa mengajar di situ, ngajarnya pun tidak akan bisa masuk dalam hati anak. Karena hatinya sudah tertutup. Guru tidak diberi kewenangan dalam hati anak itu. Karena itu harus direbut kewenangan itu, harus direbut, ketertarikan itu harus kita tampilkan. Nah, untuk menimbulkan ketertarikan itu, sekali lagi, ya memang harus dicari penyebabnya, diatasi, dan seterusnya. Itu kira-kira intinya Bapak-Ibu sekalian. Kemudian respon orang tua yang tidak care dengan pendidikan. Itu juga harus dicari sebabnya. Jangan-jangan karena memang sudah pusing mikirkan keadaan ekonomi, ya, mana sempat mikirnya. Karena ingat kebutuhan Maslow itu kan ada 5 hierarki kebutuhan itu. Yang paling dasar itu kan kebutuhan fisik, yaitu makan, sandang, papan itu. Dan mana mungkin memperhatikan pendidikan, mangannya saja nggak ada, tempat yang menjamin keamanan kenyamanan hidupnya nggak ada. Jadi bisa jadi karena itu. Kalau itu memang penyebabnya berarti kan harus disejahterakan dulu. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian, masalah perhatian orang tua kepada pendidikan itu bukan masalah kita sebagai guru, tapi kompleks. Ya itu bisa jadi karena ya bisa masalah ekonomi, bisa masalah hubungan dengan tetangga dan sebagainya lah. Jadi tidak bisa dijustifikasi. Tapi ada prinsip umum yang bisa kita lakukan. Misalnya, sudahkah orang tua itu paham betul tentang tanggung jawab kepada anaknya?
Misalnya begitu. Atau jangan-jangan dia nggak perhatian itu sudah tahu sebetulnya sih tanggung jawabnya bahwa ini nanti kalau nggak di anak-anak itu nggak diperhatikan pendidikan nanti dia akan menarik masuk neraka dan sebagainya, sudah ngerti sih, tapi gara-gara ekonomi tadi itu bisa jadi. Nah gitu. Atau ekonomi sudah mapan tapi nggak punya ketertarikan, oh berarti dia pada pengetahuannya. Nah, ini orang seperti itu berarti dipanggil kepala madrasahnya, dihadapkan, dijak ngobrol, disadarkan dan seterusnya. Karena memang penyebabnya adalah karena ketidaktahuan atau keyakinannya. Jadi hal seperti itu saya kira tidak ada rumus yang resep yang bisa terbaik untuk semua kondisi. Prinsipnya dicari penyebabnya. Itu kira Bapak Ibu sekalian. Apalagi ya pola pikir maju. Jadi saya kira cukup ya, cukup mungkin. Cukup Pak Husen ya. Oke, Pak makasih Husni, Pak. Pak Husni. Ya. Makasih Ustaz. Ya, silakan ada yang Makasih, lain Ustaz. mungkin, ada yang lain. Atas pencerahannya, makasih Ustaz. Mohon maaf kalau nggak memuaskan, saya benar nggak memuaskan, Siap, biar siap. cari jawaban lain, biar Makasih, Ustaz. tergugah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mesuci Lampung. Ada lagi mungkin? Oh, waktunya habis ya? Ya, waktunya habis Bapak. Bapak, baik. Saya coba closing statement begini Bapak Ibu sekalian. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Ibu tentu sudah punya gambaran bagaimana arah ke depan SKI ini diarahkan kemana, kemudian bagaimana tadi yang titipan khilafah dalam SKI itu mohon untuk diamankan, kemudian bagaimana kita menghadapi anak-anak kita. Tapi yang paling akhir adalah gini, pesan dari KM 183 itu salah satunya adalah ingin mengembalikan ruh madrasah, yaitu warna nilai-nilai ihsan, nilai-nilai akhlak, nilai tasawuf di dalam proses pembelajaran itu dikembalikan dalam dunia madrasah. Kondisi sekolah pendidikan akhir-akhir ini itu cenderung sekuler, artinya memisahkan antara upaya pendidikan dengan upaya ibadah. Ibadah mendidik yang mendidik. Jadi sehingga tidak nyambung. Nah, itu padahal konsepnya bukan seperti itu. Tadi saya bilang ibadahnya guru yang ngajar. Ngajar itulah bentuk ibadahnya dari guru. Jadi nggak bisa diwakilkan. Karena itu mari kita kembalikan ruh madrasah itu ke madrasah. Setidaknya tercermin dari beberapa hal. Misalnya dari hubungan guru dengan murid. Ini dibangun dengan hubungan mahabbah fillah, bukan transaksional. Wani piro, bukan itu. Tapi hubungan semata-mata bahwa guru itu butuh murid. Karena untuk dia mengamalkan ilmunya agar ilmunya manfaat, agar bisa ibadah melalui mengajar yang luar biasa pahalanya itu ya butuh murid. Kalau nggak ada murid bagaimana? Murid juga butuh guru. Sehingga saling membutuhkan. Terjadilah akhirnya ta'awun alal birri wat taqwa. Saling bantu-membantu, berkolaborasi untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahasa Arabnya muridun ilallah. Maka siswa madrasah itu disebut murid, muridun ilallah. Nah, dengan persepsi seperti itu, maka nilai ibadah akan mewarnai. Jadi saya bilang, akhlak akan mewarnai. Dan sebagainya. Inilah yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu coba tercermin di sini Bapak Ibu sekalian. Mari kekhasan madrasah ini kita tanamkan dalam anak-anak kita. Cara pandang kita kepada anak-anak, senakal apapun tetap kita pandangkannya bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang, bukan bi'ainil ghadab, bukan dengan pandangan kebencian. Jadi anak nakal pun tetap kita rangkul, kita didik dan seterusnya. Insya Allah bisa jadi itulah mengantarkan kita ke surganya Allah. Anak-anak yang Bapak Ibu hadapi ini kan sudah ABG, sudah balik semuanya, sudah ABG. Kalau cewek gitu seger-segernya. Ini adalah masa-masa yang sangat rawan. Karena itu cobalah dibiasakan dalam proses pembelajaran itu, misalnya dawamul wudu, selalu dalam kondisi suci, selalu punya wudu. Kalau wudu batal, insya Allah bisa terjaga dalam hatinya itu. Dawamul wudu, dawamul zikri, dimanapun kapanpun anak-anak dilatih untuk selalu zikir. Insya Allah akan setidaknya mengurangilah kenakalan anak kita. Insya Allah dengan pendekatan ini, mengembalikan ruh madrasah seperti ini, madrasah kita akan mampu menyiapkan
Satu sisi anak menjadi top, bisa hidup di abad 21, satu sisi akhlaknya tinggi, akhlaknya mulia, karakternya kuat, tidak mudah terpengaruh dengan hiruk pikuk akhir zaman. Inilah anak madrasah. Sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, yang berlebihan, kemudian sebagainya, mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikianlah tadi paparan materi yang sudah disampaikan, begitu panjangnya, begitu menariknya Bapak Ibu tadi sudah sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber, Bapak Dr.